Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairul Umam di channelnya Cah Gunung Kidul. Salam petani muda, tetap semangat dan jangan putus asa ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara kita merawat baglok jamur tiram ya. Karena kondisi saat ini di puncak musim kemarau, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengeluh jamurnya kering atau bagloknya kering atau ya dan lain-lain yang bersangkutan dengan panas ya. Jadi di video kali ini nanti teman-teman saya ajak untuk berkeliling ke kandang dan saya jelaskan tentang seputar model-model desain kandang ya. Saya jelasin semua di video ini nanti. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling ke kandang saya ya. Ya. Dari sini bisa kita simpulkan yang pertama untuk model atap. Model atap. Ini ya teman-teman bisa lihat sendiri. Saya menerapkan atap, saya pakai atap baja ringan galvalum ya teman-teman. Saya pakai atap baja ringan atau galvalum. Oke. Buat teman-teman yang di rumah atau dimanapun teman-teman berada yang sedang menonton video ini, yang atapnya menggunakan baja ringan atau galvalum, teman-teman tidak perlu khawatir. Wah, saya udah terlanjur pakai atap galvalum atau baja ringan. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan, saya akan bantu teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Nanti takut jamurnya mengering ya. Sebenarnya itu ada triknya nanti saya bagikan di video ini. Nah, di samping saya ini adalah calon pinhead dari jamur tiram. Di sini bisa teman-teman lihat ya, ini yang bagian atas ini, yang bagian atas. Bisa teman-teman lihat, seger ya, nggak kering dia. Nah, nih, ini teman-teman bisa lihat nih ya, seger, nggak mengering. Nah, gimana sih caranya? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi caranya itu ada di penyemprotan atau di pengkabutan. Penyemprotan sama pengkabutan untuk saya sama. Yang penting tujuannya adalah membasahi kondisi atau membuat lembab kondisi seluruh kandang jamur tiram. Jadi kita nyemprot ini, bagloknya, jamurnya, itu kita basahi semua. Nah, untuk penyemprotan ya teman-teman, kuncinya di sini, di penyemprotan atau di pengkabutan. Untuk penyemprotan ya, kalau teman-teman menerapkan 2 kali sehari, 3 kali sehari, maaf, itu saya anggap belum betul ya. Saya walaupun pakai atap baja ringan ini ya, saya kasih tahu nih, saya nyemprot 1 hari itu bisa 5 kali. Bisa 5 kali. Pagi 2 kali, nanti siang 1 atau 2 kali, bahkan sore 2 kali. Nah, 6 kan? Itu. Jadi kalau kita berpatokan, kita siram siang atau sore, pagi atau sore gitu, kita sangat-sangat keliru. Karena apa? Jamur tiram ini dia identik dengan lembab. Dia identik dengan suhu yang dingin. Nah, karena kita ini berada di iklim tropis, di garis khatulistiwa ya, apalagi itu ya, panasnya seperti apa teman-teman bisa rasakan sendiri ya, kalau siang panasnya kayak apa. Nah, siang itu waktu kita bertempur dengan cuaca panas, itu kita itu perang habis-habisan dengan cuaca panas. Jadi walaupun ini atap saya galvalum ya, nah cara penyemprotannya disiram dulu bagloknya, nanti setelah itu dikabut, atapnya jangan lupa ini disemprot juga supaya apa, suhunya turun. Jadi walaupun panas, biasanya panas jam 11, jam 10, jam 1, jam 2, itu saya semprotin atas ini, atapnya ini. Jadi apa, supaya dingin, itu saja. Nah, itu tadi di seputar pengkabutan. Oke, yang kedua kita lanjut ke ilmu yang kedua. Apa itu? Ilmu yang kedua untuk teman-teman, jangan pernah mengkabut atau menyemprot waktu jam 12
Nah, jam 12 pas itu ya. Itu pas matahari berada di atas, pas panas-panasnya. Kalau mendung sih nggak apa-apa, semprot aja silahkan. Tapi kalau pas panas-panasnya, puncaknya panas, jangan pernah sekali-sekali dikabut. Karena apa? Efeknya nanti calon-calon pinhead ini bisa gosong. Itu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang di rumah pakai atap bambu, maaf, pakai atap dari apa, alang-alang ya, alang-alang, genteng, itu mungkin sangat bagus. Itu sebenarnya referensinya itu kita pakai untuk kandangnya. Biasanya rata-rata teman-teman itu pakainya dari genteng, dari alang-alang bisa, terus pokoknya atap-atap yang peredam panas. Sebenarnya solusinya itu, tapi untuk saya sendiri kenapa saya pakai atap baja ringan. Nah, ini adalah suatu tantangan. Waktu itu saya bikin kandangnya salah dengan ini ya, dengan perkiraan. Ini harusnya lebih tinggi lagi nih. Nah, ini akhirnya ini saya tumbukin backlog kurang lebih 17 backlog. Nah, ini nih udah mau sampai atap ini. Nah, tapi itu sebenarnya tantangan buat saya. Nah, ini ya, ini 1 meter lagi, 1 meter ini udah di atapnya, ini 1 meter lagi. Nah, sebenarnya itu adalah tantangan buat saya. Kenapa tantangan? Nah, setiap ada masalah harus bisa diselesaikan dengan ilmu otodidak. Oke, ini adalah contoh tadi ya. Wah, ini keluarnya banyak sekali nih ya. Ini adalah periode pertama. Periode pertama backlog baru dibuka cincinnya. Nah, kalau yang ini, yang ini belum keluar jamur. Dia baru aja dibuka, belum keluar. Nah, kalau yang ini dia baru dibuka tapi udah mulai waktunya keluar. Oke, balik lagi. Nah, untuk teman-teman yang di rumah ada apa ya, ikut membudidayakan backlog dari jamur tiram, untuk saya sarankan tidak usah khawatir. Kita yang penting kita itu semangat bekerja. Nah, untuk ini ya. Oke, lanjut lagi. Nah, saya beri contoh. Saya beri contoh satu. Di sini ada ini. Dia kondisi jamurnya di sini mengering. Nih, mengering. Mungkin kalau teman-teman ya, teman-teman biasanya punya dengan gejala-gejala seperti ini. Ini mengering ya. Ini salah satu contoh. Gejalanya seperti ini. Oke, nggak usah khawatir. Jadi teman-teman tinggal evaluasi ya. Yang namanya budidaya jamur tiram itu harus rajin evaluasi dan selalu evaluasi. Wah, kok jamurnya kuning ya? Nah, itu tandanya apa? Kurang penyemprotan. Udah itu aja, kurang penyemprotan. Nah, untuk efek menguning seperti ini tadi ya teman-teman, untuk efek menguning seperti ini tadi biasanya akan terjadi sekitar 2 hari atau 3 hari dari efek pertama. Jadi misalnya hari ini kita lihat panas kuning-kuning, nah biasanya ada yang seperti ini ikut juga, yang kecil-kecil seperti ini. Dia akan ikut kuning tapi nanti efeknya kelihatan setelah 2 atau 3 hari. Jadi nggak usah khawatir misalnya hari ini penyemprotan 2 kali. Nah, hari besok kok udah ditambahin 4 kali, ini masih kuning. Nah, tenang aja, kita lihat dalam 3 hari yang akan datang apakah masih kuning. Kalau masih kuning, tambah lagi penyemprotannya. Itu aja. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk memperhatikan sirkulasi dari udara. Nah itu, di video yang lalu waktu saya apa ya, membahas tentang kalau nggak salah cincin ya, itu pernah saya bilang untuk perawatan jamur tiram di dataran tinggi dengan di dataran rendah itu akan berbeda. Dan perawatan jamur tiram yang ada di desa dengan perkotaan itu akan berbeda ilmunya. Perawatan jamur tiram yang ada di dataran rendah atau dataran tinggi maksudnya beda, itu gimana? Beda perawatannya, beda ilmunya. Apa itu? Sirkulasi udara. Jangan lupa sirkulasi udara. Teman-teman harus tahu, harus hafal ya, harus hafal.
Dari mana udara itu datang, dari mana udara datang, dari mana udara pergi. Misal seperti ini ya. Oke, ini kandang saya. Di sini biasanya udara datang dari sana. Nah, masuk lewat sana, keluarlah lewat sana. Nah, itu maksud saya. Jangan lupa sirkulasi udara, ya. Jadi di saat siang, sore atau malam, teman-teman eh, biasanya saya ya, itu kadang itu suka berdiri atau duduk di kandang. Yang saya perhatikan adalah apa? Sirkulasi udara. Nah, efek kering menguning seperti ini tadi tidak hanya ditimbulkan dari panas saja, tapi apa, dari sirkulasi udara yang kurang baik juga. Nah, jamur jamur itu biasanya dia akan tumbuh bagus baik itu jika sirkulasi udaranya juga baik. Kenapa bisa begitu? Ya, jamur itu sama seperti manusia ya. Kalau kita dipaksa tumbuh di lingkungan yang rapat tanpa sirkulasi udara yang bagus, pasti kita nggak akan mau ya. Kita merasa anggap gitu aja udah nggak betah. Nah, itu sama kayak jamur. Jadi pada dasarnya jamur itu sama seperti kehidupan kita. Pada dasarnya seperti itu, sama kayak kita, sama kayak manusia. Dia ditaruh di tempat udara yang ngep, dia nggak mau. Dia terlalu panas nggak mau, dia terlalu dingin nggak mau. Nah itu. Jadi jangan lupa poin yang ketiga, sirkulasi udara, ya. Itu jangan lupa. Kemudian poin yang keempat, cahaya, ya, cahaya. Teman-teman juga harus mengevaluasi cahaya yang masuk ke kandang. Usahakan untuk cahaya yang masuk ya teman-teman, jangan sampai terlalu terang. Efeknya apa? Biasanya kalau udara yang masuk terlalu terang, biasanya itu jamurnya di sininya dia akan menghitam. Itu adalah efek cahaya yang masuk terlalu terang. Ini di bagian tampak atasnya dia nanti akan kecoklatan, coklat hitam. Jadi dia nggak putih bersih. Nah itu teman-teman harus bisa mengevaluasi cahaya yang masuk. Ini seperti ini. Nah ini saya pakai Paranet double lapis 3. Supaya apa? Karena biasanya kalau pagi, ini adalah sebelah timur. Cahaya dari sana, kalau pagi itu kan panas. Itu naik, nanti matahari tenggelam di sana. Itu cahaya yang masuk harus dibatasi. Misalnya teman-teman ada yang kandangnya terlalu kumbung jamur tiramnya terlalu terang, nah buatlah sedikit gelap lagi, tapi jangan sampai terlalu gelap karena jamur tiram itu butuh cahaya juga. Oke, untuk poin yang keempat, nah kenapa ini saya tumpuk segini tingginya ya teman-teman, kenapa kok saya nggak takut nanti pertumbuhannya kurang baik. Nah ini adalah salah satu tantangan juga bagi pembudidaya jamur tiram. Keuntungannya dari rak seperti ini adalah yang pertama itu kita sedikit menghemat biaya ya, biaya pembuatan rak. Terus yang kedua ya teman-teman, karena di sini sirkulasi udara bagus, jadi saya berani pakai cara seperti ini. Saya bikin rapat pas buat jalan aja, ini yang tengahnya ini. Nih, pas buat jalan saja ini. Jadi kita jalannya belok sedikit begini, ini udah nabrak jamur. Ke sini, nah ini udah nabrak jamur. Gitu. Saya buat sedikit rapat karena di sini sirkulasi udaranya bagus. Beda dengan perkotaan ya. Kalau perkotaan jangan disetel kayak gini deh. Apalagi kiri kanannya rumah. Kalau di sini ya teman-teman, kiri kanannya itu belum ada bangunan karena apa? Kiri kanannya itu adalah jurang. Nah, itu kiri kanannya jurang. Untuk lokasi saya berada di atas gunung, jadi kebetulan saya dapat sirkulasi udara yang bagus. Nah, untuk ilmu selanjutnya saya akan bagikan, saya perlihatkan ke teman-teman seperti apa alat semprot saya ini ya.
biasanya ya teman-teman. Nah, maaf, ini alat semprot saya pakai sanyo, ini maaf kalau kurang jelas ya teman-teman. Iya, ini dia, kelihatan ya, pakai sanyo saja. Nah, untuk kepalanya seperti ini nih, kepala semprotnya. Nah, nanti seperti apa penyemprotannya ini saya akan tunjukkan ke teman-teman ya. Ini dia, seperti ini. Jadi saya tinggal semprot seperti ini nih. Ini saya semprot semua saya semprot. Setelah ini saya semprot atap juga, itu ya teman-teman. Ini saya semprot, habis itu saya semprot atap supaya basah. Seperti itu semua, jangan sampai bawahnya kering juga. Ini yang bawah ini juga harus disemprot juga supaya lembab. Jadi pada dasarnya jamur itu senang dengan kelembapan, makanya apa, lantainya jangan sampai kering, atapnya disiram, bagloknya semuanya disiram, semuanya yang disiram. Jadi teman-teman harus bisa pintar-pintar mengevaluasi kenapa ya jamur saya kering, cari penyebabnya, cari sampai dapat, jangan sampai putus asa, jangan sampai menyerah. Ya teman-teman, untuk video kali ini mungkin sudah cukup kayaknya, nggak usah lama-lama ya. Kalau lama-lama kita nanti bosan nontonnya, ilmu yang disampaikan lupa, nontonnya bosen, kebanyakan ngomong. Nah, apa yang diomongin kita juga nggak tahu. Kayaknya mungkin dalam setiap video saya cuman batas maksimal itu 30 menit. Karena apa, sedikit, biarpun sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit video yang teman-teman tonton setidaknya bisa memberikan ilmu yang lebih banyak, memberikan motivasi yang lebih banyak. Jadi untuk teman-teman yang misalnya nanti belum paham dengan apa yang saya sampaikan, bisa langsung dikomentari video ini, ditanyakan langsung di video ini. Gimana sih mas, ini tadi maksudnya, bisa langsung nanti saya respon langsung. Atau misalnya teman-teman mau langsung datang ya, mau langsung datang ke sini, bisa juga. Nanti kita belajar sama-sama. Jadi intinya apa, ilmu itu nggak ada batasnya. Jangan merasa lebih pintar, jangan merasa menggurui, karena saya hanya berbagi ya, berbagi tentang pengalaman saya saja. Berbagi kenapa saya bisa. Nah, ini saya bagikan pengalaman saya. Misalnya di luar ada ilmu yang lebih bagus lagi, ada cara trik yang lebih bagus lagi, bisa deh di share ke saya, nanti saya juga akan belajar ilmunya bagaimana. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video untuk kali ini. Simak terus video saya berikutnya tentang seputar budidaya jamur tiram ya. Masih ada lagi yang akan saya share ke teman-teman semua. Simak terus, ikuti terus, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, petani muda jamur tiram Cah Gunung Kidul. Terima kasih.